siapa yang menginfluence Mas Atta buat pola bola gitu kan? Mungkin tahu bola kan dari dulu, itu sebenarnya lihat liga-liga luar siapa sih yang jadi acuan. Terus sorry ya, mungkin bisa jawab, ada dua pemain yang bikin surprise, ada Nur Hidayat sama Yuda. Jadi kita tahu di luar mereka dibicarakan seperti apa, dan sekarang apakah ada tugas dari Mas Atta atau dari AA untuk mengembalikan mereka, kepercayaan diri mereka dan kepercayaan publik sama mereka gimana? Terima kasih. Terima kasih Mas, luar biasa pertanyaannya, keren. Kalau ditanya yang mau menjadi acuan, memang kalau saya tadinya adalah fans berat Real Madrid, ya fans berat Real Madrid. AC Milan juga suka, Barca nggak terlalu. Arsenal. Apalagi. Tapi di sini saya yang menjadi acuan adalah gini. Dari dulu kan saya minat sepak bola. Tapi ketika saya mau suka sama satu klub, oke, paling saya sukanya misalnya, oke, saya dari Rio, dari Pekanbaru, dari Riau, berarti PSPS. Udah saya sukanya karena itu. Tapi kalau kita lihat sepak bola luar kan, orang bisa suka sama tim bola itu dari daerahnya karena begitu brandingnya keren gitu. Logonya keren, bajunya keren, movementnya keren, pergerakannya keren, pemain-pemainnya keren. Itu kan yang menjadi idola di masyarakat gitu. Dan pemain-pemain, apalagi kalau di tim-tim luar itu kan dari klub, semakin bagus liganya, semakin bagus timnasnya. Itu yang kita pengen hegemoni ini bangkit lagi. Apalagi kan aku melihat ya, aku kan anak sosmed banget. Ngelihat bagaimana gara-gara sosmed, anak muda sekarang tuh kebanyakan beralihnya tuh ke e-sport, ke main game gitu. Jadi suka ke sepak bola itu berkurang, nggak kayak saya dulu pas masih kecil. Dulu pas masih kecil kita belum main game online, belum dan lain-lain. Kita benar-benar nyari lapangan, bisa main bareng, mau di kampung dimanapun itu. Nah itu yang saya pengen jadi acuan. Kok sekarang orang lihatnya e-sport yang keren gitu. Kalau nggak sepak bolanya mau mulai kapan gitu. Jadi saya sebagai anak muda, sebagai milenial, YouTubers juga punya tanggung jawab untuk mengembalikan semangat anak muda untuk ke sepak bola gitu. Pertanyaan kedua, ada dua pemain katanya cukup menegangkan ya, Yuda Febrian dan Nur Hidayat. Sebenarnya bukan dua yang mencengangkan, bakal masih banyak lagi yang lebih mencengangkan. Kita sebenarnya gini ya, kalau aku dikasih tahu sama Bro Putra, kalau anak muda itu dirangkul, bukan dipukul. Kalau dirangkul-rangkul nggak bisa, ya baru dipukul gitu. Tapi ini kita pengen buktikan gitu ke Indonesia kalau mereka ini masih bisa menjadi andalan gitu. Kalau misalnya anak muda sekarang salah dikit ditendang di ini, ya mereka mau jadi gimana gitu. Padahal mereka punya talenta, mereka punya bakat. Yang perlu kita lakukan adalah istilahnya ya mendidik lah gitu. Dari APS ini kita pengen, APS Pati ini pengen mendidik gitu anak-anak muda yang kedepannya semoga bisa jadi penggawa-penggawa besarnya timnas Indonesia. Amin, amin. Yang orang juga bilang gitu di komen, ngapain sih ini pemain-pemain gitu. Tapi kalau kita lihat mainnya, perlu diakui mereka kerja kerasnya juga hebat gitu. Tinggal kita bagaimana gitu menuntun mereka untuk memotivasi mereka terus untuk benar-benar jadi pemain bola besar di Indonesia yang hebat karena prestasinya gitu, karena piala-pialanya. Itu sih goalsnya kita dari APS. Tapi semoga ini bisa terjalin karena nanti memang kalau bisa dilihat ya range umur di tim kita itu umur kebanyakan rata-rata 21 tahun. Jadi 21 tahun ya Pak ya. Kebanyakan malah 19, 20, 19, 20. Memang kita young gun banget, benar-benar anak muda gitu. Paling tua aja 25, 26 ya. 25, 26 gitu. Memang nanti mungkin ada kejutan lagi figur yang memang kita harus ajak gabung di sini yang lebih berpengalaman gitu. Sebenarnya udah deal, tapi memang ada di klausul kita mengumumkannya setelah tanggal 20. Ada beberapa pemain yang luar biasa mungkin untuk persiapan kita Liga 1 insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Silakan lanjut. Mungkin poin 2 tadi ingin saya tambahin ya. Untuk Yuda Febrian, saya ingin membuktikan lah, karena usia dia itu baru 19 tahun dan kesalahan dia itu sebenarnya hanya perlu kita rangkul gitu. Saya yakin dengan kerja keras Yuda Febrian, dia akan buktikan 1-2 tahun ini dia akan menjadi
anak bangsa yang akan membanggakan dan memperjuangkan di timnas di Indonesia nanti. Amin. Cukup jelas ya. Dan perwakilan dari wartawan media atau olahraga tadi. Iya, dari media olahraga. Nah, Ya. mungkin dari infotimer boleh. Oh, ada media hiburan. Media hiburan ya. Jadi, Ada yang dua-duanya. mau bertanya. Silakan dari media hiburan. Nama dari mana? Silakan Silakan. nama Ojo. dan dari media mana? Selamat malam, saya Adi dari Kompas.com. Malam. Pertanyaannya, nilai total akuisisinya berapa? Terus yang kedua, untuk target jangka pendeknya AHPS Patino apa? Dan apakah ada target tersendiri untuk masuk Liga 1 berapa tahun? Terima kasih. Silakan. Nilai nih, nyebutin angka nih. Berapa nih ya? Kalau untuk nilai, karena memang kita menjalinnya lewat sinergi, kolaborasi. Jadi Om ini udah kita anggap keluarga kita. Kita bangunnya dari situ, bukan hanya tentang uang, gitu. Cuman Walaupun memang tetap keluar uang ya Bang. Tetap nggak sedikit karena sepak Iya. bola itu kan bukan kita satu berdua gitu. Iya. Kita di sepak bola tuh ada pemain yang banyak, ada manajemen, Iya. ada pelatih. Cuman di perjanjian kita memang di klausul untuk dirahasiakan. Kita rahasiakan aja. yang itu. Oh, oke. Berikutnya untuk ini kan memang kita tadi bicara visi misi memproyeksikan dalam jangka panjang ya. Kenapa kita pilih PSG Pati dan bekerja sama dengan Om Safin? Karena untuk akademi usia dini itu udah luar biasa. Mencetak pemain udah luar biasa PSG Pati. Training groundnya juga fasilitasnya lengkap gitu. Yang harapnya untuk jangka pendek kita bisa menembus promosi lah. Karena ini pasti sejarah banget kalau kata Brother, legacy banget ya. Ketika tim yang baru dipromosiin bahkan bisa promosi ke Liga 1. Tapi kita lebih banyak untuk jangka panjang ya. Seperti itu. Iya, cukup jelas ya. Alhamdulillah, jadi satu rahasia, targetnya bisa tembus ya, legacy ya Pak Putra ya. Ada lagi silakan. Banyak loh yang berminat, dari mana aja tuh? TV Ada. itu belakang. Yang mana? Oh, Tak. boleh tuh yang dari ATV. ATV. Silakan. Oh boleh ya. Di belakang pertanyaannya ke siapa? Nama Ajis nih kayaknya. Saya nggak usah pernah gitu, udah tahu. Enggak, kebetulan. Ya, Pak, saya ingin tanya semuanya sih ya. Ini kalau buat Atanya dulu, ada rencana nggak sih membawa klub ini ke kota lain? Karena kan kayak kita lihat Rans bawa ke kota Jakarta gitu, atau Atta pengen kayak gitu juga ke depan, kita nggak tahu. Nah terus masalah saham tadi, kita pengen tahu sebenarnya maksudnya 50-50 atau seperti apa, pengen tahu gitu. Kedua, sejauh mana sih proses pergantian logo ini? Karena kita tahu kan pergantian logo itu di klub Indonesia itu kan membutuhkan proses selama 1 tahun ya, dan itu disahkan di dalam kongres gitu. Dan berapa yakin Atta bisa mengganti logo dalam waktu dekat ini, dan di musim besok ini pakai logo yang mana nih, PSG Pati atau AHPS Pati? Silakan. Dulu kerjanya pemborong nih kayaknya, sama banyak banget ini. Borongan semua Oke, silakan. ditanya. Baik, terima kasih Mas Ajis, ini sangat kritis. Dan kalau saat ini, kalau posisi klub, sedangkan klub-klub lain aja banyak yang mencari ataupun pengen mencari tempat untuk training ground, sedangkan kami di AHPS Pati ini sudah mempunyai 6 training ground. Ngapain mesti pindah segala kan gitu. Ini kan jadinya kan orang akan melihat bahwa training ground ini diperuntukkan untuk AHPS Pati ini. Tentunya nanti kalau sudah Liga 1 katakanlah, Liga 1 kan mesti main di stadion yang cukup bagus. Nah itu nanti kita pikirkan lagi ya Bang Atta, yang kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita saat ini sementara toh kita juga bermainnya sudah ada di training ground. Dan untuk masalah share tadi, kita sama-sama bahwa kita tadi disampaikan, kita nggak usah pusing lah. Kita Bali United yang punya orang banyak kok. Ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang bermacam-macam, mungkin 0,5%. Ini kan artinya bahwa klub ini mesti berbicara kita ke arah yang modern. Dan tentunya kalau saat ini, kemarin PSG Pati ini saya gotong sendiri, saya terlalu berat, memikirkannya berat, uangnya juga berat. Dan tentunya dengan keahlian saat ini Bang Atta yang YouTuber yang cukup luar biasa saat ini, pastinya ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik, dan industri sepak bola akan berubah nantinya ke era digital juga tentunya. Kurang lebih seperti itu Bang Ajis ya. Mungkin ditambahkan Bang Atta. Siap. Tambahkan dikit. Karena pertanyaan kedua ya, yang perubahan logo. Iya. Sebenarnya gini,
Kalau ditanya itu sebenarnya kan AHPS Pati ini pergabungan gitu. AHPS Pati dan menjadi kolaborasi yang luar biasa gitu. Memang kita semua tahu itu di kongres gitu ya. Dan kita sebenarnya ngikut aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa dipakai di musim ini juga nggak apa-apa. Jadi kami tetap akan memakai PSG Pati gitu. Kita nggak mau gimana-gimana muluk-muluk. Intinya kan kalau kita berganti logo dan lain-lain ini niatnya atas dasar cuma satu, gimana jadi menarik gitu. Karena dengan kayak Arafi ya, aku dikasih contoh itu kan luar biasa ya. Dari mungkin Cilegon FC tadinya orang nggak lihat gitu. Mungkin kalau ada yang lihat ya alhamdulillah. Tapi aku pribadi tahu Cilegon FC itu gara-gara ada Rans Cilegon FC gitu. Nah begitu juga aku pengen di Pati ini gitu. Jadi kenapa ada AHPS Patinya itu? Karena supaya untuk menarik minat masyarakat gitu untuk kepada sepak bola gitu. Dan untuk bagaimana sponsorship kalau bisa juga dekat gitu. Sponsorship, penonton jadi rame kayak gitu-gitu sih. Dan yang keuntungannya juga kalau sekarang kan penonton nggak bisa gitu. Jadi kalau dapat sponsor ya kita alhamdulillah bisa menyejahterakan pemain gitu. Apalagi yang kita tahu pas pandemi kemarin banyak pemain bola yang nunggak, nggak digaji, banyak kan ada juga yang nunggak, ada yang cuma dibayar cuma 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, banyak yang curhat ke saya sampai nangis gitu pemain bola. Gimana sih saya mau kayak gimana nih hidupnya, anak saya mau minum susu apa, ada yang kayak gitu curhat sama saya. Jadi menurut saya dengan pergantian logo ini dan lain-lain, kita sebenarnya untuk mendukung lah gitu. Bagaimana sepak bola itu bukan hanya bikin orang trauma gitu. Kan orang trauma masuk sepak bola karena kebanyakan yang keluar tapi pemasukannya nggak ada gitu. Jadi pengusaha-pengusaha trauma gitu. Nah di sini kita pengen coba gitu, walaupun sekarang kita ada trauma dikit juga, tapi happy-nya banyak gitu. Dan semoga kedepannya jadi kayak di luar negeri. Jadi sepak bola itu pengeluaran dan pemasukan itu seimbang bahkan bisa untung gitu. Intinya itu. Jadi nama kita akan ikut aja. Kita sudah mengajukan surat juga ke PSSI dengan atas dasar dan lain-lainnya. Kita sempat dengar juga berita kalau mungkin di pandemi mungkin PSSI akan mendukung gimana klub-klub biar bisa keuangannya lancar, bagus. Semoga itu bisa terjadi, tapi kalau enggak pun kami tetap sangat mengikut. Kami akan pakai nama PSG Pati. Mungkin tahun depan di Kongres baru AHPS Pati. Gitu ya bro. Terima kasih. Iya. Beras ya. Oh iya. Jadi kita penggabungan 3 nama, Bang Atta, Bang PS dan Safin. Sebenarnya AHPS Safin karena saya sebenarnya lebih cinta saya dengan kota saya, walaupun kota kecil. Itu kotanya Bang Ajis juga sebenarnya itu. Iya, Kota Pati Pati, itu. betul. Iya, itu kita promosikan daerah ini melalui sepak bola. Promosikan daerah melalui sepak bola tentunya ini promosi yang positif. Dan beliau-beliau ini kan sudah hebat lah untuk marketing digitalnya dan tentunya akan dengan sendirinya akan mempromosikan Pati yang dengan sepak bola ini. Kurang lebih seperti itu Bang Ajis. Iya, beri tepuk tangan dong sekali lagi. Niatnya bagus ini ya, mesti disupport. Ada lagi? Silakan. Silakan. Yang depan Di depan. Boleh? ada mic-nya, silakan. Silakan. Tadi ada tadi. Jangan dulu. Oke. Kenapa? Atau? Ya, nanti Cek. nama dari Saya Bayu dari tribunnews.com. Ya. Pertama selamat untuk rilisnya AHPS Pati, semoga sukses kedepannya. Ya, saya mau nanya untuk AHPS Pati ini kalau untuk merekrut pemain itu iming-imingnya apa sih? Jangan lupa iming-imingnya. Apakah dimotivasi seperti apa? Apakah karena akan dijanjikan gaji yang tinggi atau mungkin dijanjikan viral gitu kan? Terus kemudian yang kedua untuk AHPS Pati ini juga sosmednya, terus kemudian YouTube dan promosinya apakah nanti Atta yang akan kelola juga timnya, karena kan kita tahu Atta YouTube-nya kan maju banget. Apakah nanti akan kelola YouTube juga untuk kedepannya di AHPS Pati ini kan karena pengen dikenal sama milenial juga kan tadi katanya. Terus kemudian yang ketiga dalam waktu dekat ini mau ada ini nggak sih training persahabatan selain sama Persis Solo tadi mungkin udah ada nyiapin sama tim-tim lain atau mungkin sama timnya Bani Martin sama Raffi Ahmad udah ngomong-ngomong akan bertanding seperti apa kedepannya. Itu terima kasih. silakan. Pertanyaannya tajam ya. Satu orang nggak apa-apa. Pertanyaan mungkin bisa dari manajer, bisa dari yang lain ya. Nah, mungkin sebelum saya jawab, saya mau minta ini dulu deh. Mau lupa banget, saya merasa bersalah banget tadi ketika ngomong. Oleh saya pingin banget terima kasih selain sama Allah sama istri saya juga situ yang ngajarin. Saya juga, Pak.
Saya juga sama istri saya tuh nemenin hadir, ya ampun. Jadi bener-bener ngerasa apa ya tadi salah banget harusnya setelah kepada Tuhan tadi pingin banget terima kasih kepada istri. Iya benar. Saya Jadi juga. saya Makasih benar. Thank you bro. Thank you. Soalnya istri saya udah tinggal nunggu hari udah 9 bulan tapi dia tetap mau hadir support. Jujur tanpa support dia mungkin saya nggak bisa ngejalanin ini semua karena jujur bola itu capek banget. Parah, capeknya parah. Lebih capek dari ngurus perusahaan ataupun YouTube mungkin. Benar.